menyampaikan akan topik ini, sesuatu yang sebetulnya sudah banyak dibicarakan dan banyak orang sudah mengerti, tetapi seringkali kita tidak pernah mengerti apa yang sebetulnya Alkitab ini ungkapkan buat gerejanya. Saya sungguh berdoa dengan apa yang kita pelajari bersama pada malam hari ini akan membuka mata rohani kita, mencelikkan mata kita, dan membuka akan telinga kita. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya mendengar ada seseorang teman yang bercerita bahwa ada beberapa rekan hamba Tuhan yang saya kenal cukup baik yang mengalami kejatuhan. Dan orang ini, beberapa orang yang jatuh ini semuanya dalam bidang seksual. Saya mulai yakin bahwa sungguh-sungguh Allah akan menghakimi, dan pertama-tama yang dihakimi adalah gerejanya. Tubuhnya akan dihakimi terlebih dahulu sebelum penghakiman atas dunia ini dimulai. Karena Yesus akan datang menjemput mempelai yang tidak ada cacat dan celah, dan bukan mempelai yang penuh dengan cacat dan noda dalam kehidupannya. Oleh karena itu saya percaya bahwa kita sudah memulai memasuki suatu fase di mana Allah sedang menguduskan kita. Berita tentang kekudusan, berita bahwa Allah menguduskan gerejanya, berita bahwa Allah membenci kenajisan, sudah mulai kita dengar dalam beberapa bulan yang terakhir ini. Dan saya percaya makin hari akan makin kuat menjelang Tuhan datang yang kedua, bahwa Allah akan benar-benar menguduskan akan umatnya. Saya tidak mungkin membicarakan topik ini secara keseluruhan karena akan memakan waktu. Tapi ada satu hal yang saya rasa kami pengurus gereja merasa mendesak sekali untuk gereja ini, jemaat Tuhan di tempat ini mengerti akan hal yang satu ini. Saya pertama-tama adalah hamba Tuhan. Saya tidak pernah merasa bahwa ada orang menggaji saya. Pertama-tama tanggung jawab saya adalah kepada Tuhan. Saya harus menyampaikan firman Tuhan sebagaimana adanya. Kalau racun, saya harus berkata racun, dan tidak boleh saya perlunak perkataan racun dalam label yang ada. Oleh karena itu, saya harus sekali lagi pertama-tama berkata, saya akan berbicara apa adanya, sebagaimana yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Dan saya berkata, kalau ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa firman Tuhan ini mengingatkan, saya berkata, saya harus yakinkan saudara, pertama-tama ini merupakan firman Tuhan yang kita mesti pegang dalam kehidupan kita sekalian. Sore ini saya akan berbicara satu masalah yang jelas dan tegas. Saya mau katakan apa dan bagaimana Alkitab sebetulnya meninjau akan masalah homoseksual dalam kehidupan manusia. Pertama-tama mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-18 saya akan bacakan buat saudara. Kejadian pasal 9 mulai ayat yang ke-18. Anda perhatikan pada Alkitab saudara masing-masing. Malam ini saya akan baca cukup banyak ayat, dan biarlah firman Tuhan ini yang berbicara langsung dalam kehidupan saudara. Kejadian pasal 9 mulai ayat yang ke-18. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang ketiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya.
Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Saudara sekalian, manusia sudah mengalami penghukuman dari Tuhan ketika ayat 18 ini kita baca. Bumi dihancurkan oleh air bah, dan hanya tinggal 4 orang laki-laki yang ada di atas muka bumi, yaitu Nuh dan ketiga anaknya. Alkitab memberi nama jelas Sem, Ham, dan Yafet. Tapi yang aneh, berkali-kali kata Ham itu diberi penjelasan sebagai bapak orang-orang Kanaan. Ada peristiwa yang membuat orang yang bernama Ham ini dikutuki oleh bapaknya sendiri. Alkitab menceritakan pada waktu itu Nuh minum anggur sampai mabuk dan dia telanjang. Dalam bahasa Inggrisnya uncovered, telanjang di dalam kemahnya. Nah, anak yang nomor 2 bernama Ham melihat akan ayahnya telanjang. Di dalam bahasa Ibrani, pengkalimatan yang ada ini bukan sekedar Ham melihat aurat ayahnya atau melihat ketelanjangan daripada ayah kandungnya. Tapi dalam bahasa Ibrani, pengkalimatan yang dipakai menunjuk pada homosexual act, tindakan homoseks yang dilakukan oleh Ham terhadap ayahnya sendiri. Tidaklah mengherankan saudara, ketika Nuh sadar dari mabuknya, dia begitu marah dan dia mengutuki Kanaan. Dan kutukan yang terjadi oleh karena tindakan homoseks itu berlanjut sampai dengan detik ini masih dirasakan dan dilihat oleh orang-orang yang hari ini ada. Anda mengerti, Ham punya 4 orang anak. Yang pertama adalah yang bernama Kanaan. Kanaan ini melahirkan suku bangsa Kanaan. Dan orang Kanaan adalah bangsa yang paling bejat moralnya. Dia melakukan segala bentuk penyimpangan seksual sampai pada hubungan seks dengan binatang. Itu orang-orang Kanaan. Anak yang kedua namanya Misraim. Orang ini yang melahirkan suku bangsa Mesir yang kemudian kita mengerti menindas orang Israel selama lebih dari 400 tahun. Anak ketiga dan keempat adalah Put dan Kus. Dua-duanya berkulit hitam, adalah bapak-bapak orang dari suku-suku di Afrika pada hari ini. Kalau Anda melihat akan orang-orang Afrika, di mana-mana di seluruh dunia, terutama di negara barat, mereka diperlakukan sebagai bangsa kelas nomor 2. Tidak pernah mendapat kehormatan sebagaimana layaknya. Anda ingat peristiwa kerusuhan di Los Angeles beberapa tahun yang lalu? Kenapa? Karena ada orang kulit hitam yang dihajar oleh polisi kulit putih. Lalu kulit hitam begitu marah membakar akan kota. Saya baru dengar dari CNN berita di Orlando beberapa tahun yang lalu. Ada seorang polisi warga Amerika menembak mati 2 orang kulit hitam. Dan setelah 3 tahun sidang, polisi ini dinyatakan tidak bersalah dan bisa kembali bertugas seperti sedia kala. Di mana-mana perlakuan yang tidak adil, merendahkan martabat mereka, merendahkan ras mereka dialami oleh bangsa-bangsa keturunan orang-orang Afrika. Dari mana dasar pertamanya? Alkitab berkata, karena kutukan yang keluar dari Nuh terhadap Ham, yang membuat suku-suku keturunan Ham sampai hari ini menjadi budak dan jadi bangsa yang kurang terpandang. Saudara bisa bayangkan, jumlah laki-laki hanya 4, tapi dosa begitu luar biasa. Roh homoseks ini kejamnya luar biasa. Ini termasuk roh yang tua, yang sangat jahat, dan merusak walaupun laki-laki hanya 4. Kalau 1000 orang berkata, yaitu mungkin 1001. Tapi hanya 4, 1 bapak, 3 anak kandung. Toh terjadi juga. Walaupun Allah sudah pernah menghabisi dunia ini dengan air bah. Tapi roh ini tetap bekerja dengan kuat. Dan buktinya Nuh dan Ham mengalami akan peristiwa yang sangat menjijikkan itu. Coba buka dalam kitab Habakuk pasal yang kedua. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah.
bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan. Dan celah besar, shameful, celah, noda yang sangat memalukan akan meliputi kemuliaanmu. Ada kata memandang aurat. Kata ini juga artinya homosexual act, tindakan homoseks. Dan orang yang melakukan dosa seperti ini, kemuliaannya akan ditutupi oleh rasa malu, shameful, celah, noda dalam hidupnya. Tidak pernah ada kemuliaan Allah dan jangan mimpi Allah pakai hidupnya. Saudara sekalian, Alkitab jelas berkata, tindakan seperti itu melahirkan kutuk, menghasilkan kutuk, dan tindakan seperti itu menanggung celah dalam hidup orang yang melakukannya. Bahkan kemuliaan hilang, ditutupi oleh noda yang sangat menjijikkan dalam kehidupannya. Saudara sekalian, orang-orang yang melakukan perbuatan ini betul-betul buta mata rohaninya, sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sudah tidak peduli lagi siapa yang jadi korbannya, apakah itu orang dunia atau orang baik-baik. Selama dia pikir bisa memuaskan nafsu bejatnya, orang ini akan lakukan. Contoh yang paling jelas terjadi pada warga kota Sodom. Mari kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-19. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama, supaya kita sekalian mengerti akan kisah ini dengan jelas. Kejadian pasal yang ke-19, mulai ayat yang pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah serta berkata, Tuan, Tuan, silahkan singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi Tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi. Lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, perhatikan ini, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Bahasa Inggrisnya intercourse, hubungan intim, supaya kami perkosa, kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu. Tetapi pintu ditutupnya di belakangnya dan ia berkata, dengar, ini menjijikkan sekali. Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka ku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang di sini sebagai seorang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Anda bisa baca di sini. Tidak peduli itu malaikat Tuhan, saudara. Ketika hawa nafsu homoseksnya membakar dirinya, tidak peduli apakah itu manusia atau malaikat, sudah tidak bisa membedakan lagi.
Mereka berkata, suruh mereka keluar, kami mau pakai itu. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang muda sampai yang tua, seluruh kota, semua laki-laki minta supaya kedua malaikat itu diperintahkan keluar. Kami mau pakai mereka. Mengerikan sekali. Ini dosa yang sangat kejamnya luar biasa. Jahat, rohnya jahat sekali. Dan sampai ditawari oleh Lot. Aku punya 2 orang anak gadis, pakai seperti yang engkau mau. Tidak, aku minta laki-laki itu. Saudara sekalian, terus terang kalau kita melihat akan orang-orang seperti ini, kita harus mengerti roh yang di dalam yang menguasainya jahat sekali. Tapi timbul pertanyaan saya terus terang beberapa hari terakhir ini. Mengapa? Saya bertanya, Tuhan, mengapa? Di tengah-tengah perbuatan yang begini menjijikkan dan jahat, masih ada orang yang membela orang-orang seperti ini. Masih ada orang yang berani fight, tempur, berjuang demi orang seperti ini. Contoh paling gamblang adalah Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat. Bill Clinton itu orang Kristen, saudara. Dia pernah jadi gubernur di Arkansas, pergi ke gereja walaupun pisah gerejanya dengan istrinya. Dua-duanya orang Kristen, ngaku percaya Yesus. Sampai sekarang masih Kristen. Ketika dia jadi presiden, dia mengusulkan kepada militer untuk mengizinkan orang homoseks masuk tentara. Militer sampai detik ini masih menolak, tapi terjadi perbantahan yang seru. Saya percaya pihak militer menolak hal ini bukan karena takut nanti kalau mereka baris seperti wanita jalan, saudara. Saya nggak percaya kalau nembak nanti dor, begitu, bukan begitu. Saya nggak yakin kalau mereka perang nanti pakai lipstick, saudara. Pasti ada satu alasan tertentu mengapa ditolak. Di antaranya labil jiwanya. Tapi Anda bisa bayangkan, presiden negara superpower dunia, Bill Clinton, mendukung supaya orang ini dilegalisir. Sekarang homoseks dilegalisir, aborsi dilegalisir. Saya bertanya, mengapa masih ada orang yang membela, mendukung, menutupi dosa dari orang seperti ini? Saya berdoa terus terang. Kenapa? Di antara orang Kristen sendiri masih berkata, jangan, kita harus terus pelihara, jangan disingkirkan, jangan dibuang. Dipelihara saja dengan baik. Saya terus terang bertanya, kenapa? Dan Roh Kudus berkata kepada saya tirukan yang dia katakan, dia berkata, Sodom itu makmur. Saya terkejut, saudara. Coba lihat keadaan Sodom. Abraham berpisah dengan Lot. Lot disuruh memilih tanah yang dia suka. Dan Lot memilih Sodom. Kenapa? Dia tahu kota itu jahatnya luar biasa. Tapi kenapa toh Lot memilih Sodom? Buka Alkitab saudara, Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal 13, mulai ayat yang ke-7. Baca saudara. Kalau selesai saya sampaikan semua ayat malam ini, Anda belum terbuka mata rohanimu, saya tidak tahu mesti berkata apa dengan saudara. Kejadian pasal 13, ayat yang ke-7. Kejadian 13, ayat yang ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Yang pertama. Yang kedua, seperti taman Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, karena 3 alasan tadi, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah.
Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Abraham berkata tegas, Lot, kamu yang pilih duluan. Kamu ke kanan, aku pisah ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Lot melayangkan pandangnya. Dilihat lembah Yordan daerah Sodom itu punya 3 daya tarik. Yang pertama, airnya melimpah. Sebagai seorang gembala yang punya ribuan ternak, dia butuh air untuk ternaknya. Mereka bertengkar dengan Abraham karena masalah air, karena masalah kehidupan. Ketika dilihatnya Sodom limpah dengan air, dia berkata, ini yang aku cari. Kebejatan Sodom ditutup dengan limpahnya air yang ada di sekitar Sodom di lembah Yordan. Kebejatan, kejahatan, dan kebusukan roh homoseksualnya tidak kelihatan sama sekali. Karena air yang nampaknya begitu limpah menarik perhatian Lot. Dengar baik-baik saudara. Sekarang saya tahu mengapa ada banyak orang yang masih senang begitu rapat berhubungan dengan orang-orang yang jelas kita tahu rohnya begitu jahat, homoseks, masih didekati terus. Kenapa? Saya beritahu, Sodom makmur, airnya banyak. Orang seperti ini bisa memberi engkau uang, bisa memberikan engkau barang dagangan, bisa mencarikan engkau order, kalau perlu bisa carikan pinjaman bank buat saudara. Bisa, dia beri semua. Nanti saya buktikan dalam firman Tuhan. Makmur Sodom, saudara. Coba tanpa uang, siapa mau mendekat orang-orang seperti ini? Setan tahu, kalau dia tidak memberi uang kepada orang ini, tidak ada orang normal mau mendekat. Masalahnya Sodom yang pertama, airnya berlimpah. Yang kedua, ini yang berbahaya. Seperti taman Tuhan. Anda bisa bayangkan. Penuh kasih, perhatian kepada orang, mau mengerti perasaan orang, mau mengerti kesulitan orang, mau mengerti penderitaan yang lain, bisa sepenanggungan dengan saudara, dengan begitu lembut berbicara, seperti Allah sendiri. Lalu orang berkata, wah, orang ini penuh kasih, seperti taman Tuhan, tapi bukan taman, seperti saudara. Dan ini yang membuat banyak orang yang kesepian, terpikat batinnya, terpikat jiwanya, mendekat kepada orang ini. Sudah uangnya banyak, obral memberi uang, pinter mencarikan order, kalau perlu memberi barang dagangan, penuh kasih seperti taman Tuhan. Kebejatannya ditutup oleh semua yang nampaknya manis di depan mata kita. Dan yang ketiga, seperti tanah Mesir. Zaman dulu Mesir merupakan bangsa yang paling maju peradabannya. Orang-orang begitu berkembang. Dari sana lahir pemikiran soal humanisme. Manusia diangkat derajatnya. Lalu orang mulai berkata, ya kita harus merawat demi kasih, demi perhatian. Kita harus merawat dengan baik. Jangan dibuang, jangan dimarahi. Tetap dipelihara, tetap dijaga supaya baik. Saya mau katakan supaya apa? Demi kemanusiaan, toh teman sendiri, saudara sendiri. Saya berkata semua itu hanya merupakan tipuan. Allah tidak melihat yang di luar, Allah melihat yang di dalam. Kebejatan daripada roh Sodom ini seringkali tidak bisa dilihat oleh anak Tuhan karena makmur, karena seperti taman Tuhan, dan karena seperti tanah Mesir. Lot memilih oleh karena 3 alasan ini. Saya mengerti sekarang ketika Alkitab saya baca, Roh Kudus berkata, lihat, Sodom makmur, siapa tidak mau mendekat? Orang-orang yang merasa kurang, dia merupakan sumber kehidupan, air terpancar keluar dari hidupnya. Dan tanpa sadar, engkau dijerat oleh roh ini. Dan ini berbahaya sekali. Saya berdoa ketika engkau baca ini membuka mata rohani saudara. Kalau tidak, engkau akan dibutakan. Nah, Sodom tidak pernah peduli dengan kekayaan buat dirinya. Dia hanya cari orang, saudara. Coba lihat Kejadian pasal yang ke-14. Terus terang saya baca ayat ini baru tadi pagi jam 6 pagi. Saya keluar kamar, saya sudah siap. Saya tunggu istri saya lagi minum. Lalu kemudian Roh Kudus berkata, ambil Alkitab.
Lihat lagi soal Sodom. Saya nggak pernah nyadari ada ayat kalimat seperti ini. Saya ambil Alkitab saya buka dalam bahasa Inggris, saya kaget sekali. Karena tepat saya buka itu, mata Tuhan menunjuk jelas kepada ayat-ayat ini. Saya kaget sekali. Saya mau coba tunjukkan pada saudara. Pasal 14 ayat yang ke-21 mulai. Pada waktu itu raja-raja timur berperang melawan raja Sodom. Dengar dulu saudara. Berperang melawan raja Sodom. Dan beberapa orang Sodom ditawan, termasuk Lot ditawan. Abraham mendengar keponakannya ditawan. Lalu dia cepat susul orang-orang yang mengepung itu dan dia perangi mereka. Dan Abraham menang, dirampas kembali orang-orang yang tertawan. Dan harta benda Sodom yang dirampas dibawa pulang kembali, dikembalikan kepada Raja Sodom. Nah, dengar sekarang apa yang raja ini katakan. Pasal 14 ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Dalam terjemahan hurufiahnya, kata orang-orang itu diterjemahkan sebetulnya soul, jiwa. Berikanlah kepadaku jiwa itu, tapi seluruh harta ini kamu yang punya. Roh Sodom tidak pernah mencari kekayaan untuk dirinya. Kekayaan dia pakai untuk membeli orang, membeli tubuh orang, membeli hati orang. Dia pakai seluruh yang dia punya untuk membeli jiwa, soul. Tidak pernah dia tertarik dengan kekayaan hanya untuk menikmati kekayaan. Kekayaan dia mesti pakai untuk mendapat jiwa. Lalu berikutnya, dengar apa yang Abraham katakan. Saya berdoa semua kita punya mentalitas dan karakter seperti Abraham. Ayat 22. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu. Dengar saudara. Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Dengar saudara. Sodom berkata, ambil, harta ini ambil semua, ambil. Tapi soul, jiwa-jiwa, orang-orang itu aku yang punya. Dia tawarkan harta. Tapi orang yang bernama Abram berkata, sepotong benang atau tali kasut pun aku tidak mau ambil. Kenapa? Dia berkata, kalau aku ambil barangmu, engkau akan berkata, siapa yang carikan order kamu? Siapa yang memberi makan kamu selama ini? Itu barang dagangan, siapa yang kasih? Itu persembahan, siapa yang nyumbang? Itu utang, siapa yang carikan pinjaman? Itu kendaraan, siapa yang usahakan orang nyumbang kamu? Itu alat musik, siapa yang mengusahakan orang bisa nyumbang kamu? Semua dia akan tuntut balik. Abraham berkata, benang pun aku tidak mau ambil. Jangankan kaos saudara, jangankan pakaian, benang sepotong pun aku tidak mau ambil. Jangankan sepatu, jangankan berlian, jangankan pakaian. Dia berkata, tali kasut pun aku tidak mau ambil. Karena satu kali kau berkata, siapa yang buat kamu begini? Siapa yang buat kamu begini? Roh Sodom akan membuat saudara merasa berhutang budi kepadanya. Akibatnya apa? Kalau engkau mulai hutang budi, matamu tertutup, engkau tahu yang benar, tapi tidak berani engkau berkata kamu salah. Dibela, racun dikatakan, oh jangan tulis racun, kurang sopan, tulislah bukan minuman. Kata mematikan, oh jangan, kasar sekali, tulis saja mohon jangan diminum. Saudara, Anda tahu pengaruh uang? Kalau saudara sampai kena hutang budi, karena ini roh Sodom buat begitu. Ambil. Abraham berkata, sepotong benang pun aku tidak sudi ambil, saudara. Karena engkau akan berkata, siapa yang membuat kamu begini? Siapa buat kamu begitu? Dari aku. Abraham mengerti orang ini jahat dan dosa di hadapan Tuhan. Dia tolong karena Lot, bukan karena Sodom. Dia tidak ambil satu benang pun dari hidup orang Sodom. Saudara sekalian, tahukah Anda uang itu pengaruhnya jahat sekali?
Ada seorang teman hamba Tuhan baru berkunjung 2 hari yang lalu. Dia cerita begini. Dia berkata, Allah tidak mungkin disejajarkan dengan apapun dan siapapun. Saya bilang betul. Tetapi di hadapan manusia ada satu hal yang bisa sejajar dengan Allah. Enggak mungkin, saya berkata. Oh ya, dan yang berkata Yesus sendiri. Saya bilang, mana mungkin? Ya, apa itu? Uang katanya. Mana buktinya? Coba buka. Lukas pasal 16. Lukas pasal 16. Ayat yang ke-13. Lukas 16 ayat yang ke-13. Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Alkitab berkata demikian. Yesus yang berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dia berkata, jangan mengabdi 2 tuan. 2 orang yang sederajat, sama-sama tuan, jangan ngabdi. Tuan yang pertama adalah Allah, tuan yang kedua adalah Mamon. Kalau kita sudah kena dengan roh Mamon, matamu buta. Allah hanya sekedar pilihan, bukan yang terutama. Sekedar pilihan, apa betul itu Tuhan? Saudara, Sodom menawarkan kekayaan. Sodom berkata, ambil semua harta ini. Aku hanya mau soul, aku hanya mau pribadi, aku hanya mau tubuh mereka. Harta benda aku gak butuh. Abraham ngerti dan dia berkata, sepotong benang pun aku tidak ambil, tali kasut aku juga enggak ambil, supaya kamu jangan klaim berkat yang aku terima karena jasamu. Saudara, perhatikan orang-orang yang homoseks. Selalu dia akan berkata, yang kasih makan kamu siapa? Yang kasih uang sekolah siapa? Yang membawa kamu sampai ke tempat ini siapa? Yang carikan kamu pekerjaan siapa? Kalau kita tidak mengerti ini semua, engkau akan hutang budi. Dengar saudara, berkat bukan datang dari manusia, pertama-tama dari Allah. Kalau engkau sampai terima pekerjaan, engkau dapat uang, dapat pekerjaan, dapat rezeki, pertama-tama berkat Tuhan. Allah bisa pakai siapa saja, tapi tidak usah kita hutang budi dengan manusia, sehingga menutup mata kita dari kebenaran Allah. Kalau ada orang-orang yang berani seperti Abraham, luar biasa. Apa yang Allah katakan? Buka Kejadian pasal 15. Apa yang Tuhan katakan setelah peristiwa itu? Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya, setelah itu, setelah apa? Setelah dia menolak semua harta benda Sodom. Datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, aku perisaimu. Dan dia berkata, upahmu akan sangat besar. Dengar, kalau engkau berani berkata tidak dengan apa yang Sodom tawarkan buat kita, Allah akan berkata, jangan takut, aku perisaimu dan upahmu akan sangat besar. Tapi kalau kita tidak pernah percaya akan berkat Allah dalam hidup kita, dengan gampang kau terjerat dengan tipu muslihat Sodom. Seperti taman Tuhan. Cari orang homoseks yang mau menjerat saudara. Anda mengeluh tentang siapapun dan salahnya di tanganmu sekalipun, dia berkata engkau yang benar. Seperti taman Tuhan. Lebih-lebih kalau engkau merasa nggak ada orang perhatikan engkau, datang ke orang ini, oh engkau akan sangat diperhatikan, uang akan diberi, semua diberi. Engkau berkata, aku ketemu Tuhan, Yesus yang kedua, jalan, nggak taunya homoseks saudara. Saya ngomong tegas firman Tuhan ini. Lalu kita bertanya, bagaimana sikap gereja perjanjian baru? Sekarang lihat apa yang Alkitab ini katakan. Buka Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-26 mulai. Roma pasal pertama, ayat yang ke-26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain.
sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, penfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Alkitab berkata itu perbuatan yang mesum, yang cabul, yang sangat menjijikkan. Sesuai dengan hukum Allah patut dihukum mati. Dengar, setiap orang yang melakukan perbuatan homoseks dalam hidupnya dicengkeram oleh roh maut, iblis berkata, Tuhan, orang ini pantas dihukum mati menurut hukum Allah. Dan langsung roh maut tinggal di dalamnya. Dan saya mau katakan roh itu nyebar dan nular kepada yang lain. Paulus berkata, ini tidak bisa dibenarkan dalam gereja. Lihat lagi 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, pemabuk, orang pemburit, banci, homoseks, pemburit, orang sodomi, sama saudara. Banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengar, orang banci, homoseks, orang sodomi, pemburit tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau ada orang berkata, oh ya bisa masuk surga orang begitu, enggak apa-apa. Itu Paijo pasal 3 ayat 55, saudara. Tidak pernah ada Alkitab mengajar seperti itu. Jelas sekali, banci, pemburit, homoseks, sodomi tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Discerning of spirit. Bedakan dengan rohmu. Maaf saya berkata, jangan bedakan dengan kantong dan dompetmu, saudara. Engkau tersesat kalau engkau tidak mengerti itu. Teruskan lagi. 1 Korintus pasal yang ke-5 sekarang. Ayat yang pertama. Pasal 5 ayat yang pertama. Saya bacakan mulai ayat yang pertama supaya jelas buat kita. Pasal 5 mulai ayat yang pertama. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi,
yaitu kemurnian dan kebenaran. Perhatikan ayat berikut ini, dengar baik-baik. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi, dengar ini, yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, penfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Walaupun sate kambing atau steak, katakan no, saudara. Jangan berarti perut kita. Jangan sekali-kali makan sama-sama. Banyak orang malah kumpul sama-sama. Dengar firman Tuhan. Kalau nyebut saudara tapi cabul, singkirkan. Baca ayat berikut ini. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Tegas Alkitab berkata. Yang paling berbahaya itu orang yang mengaku saudara. Mengaku masih merasa memiliki. Mengaku terbeban. Ngaku memberi sumbangan. Ngaku memberikan pertolongan. Mengaku saudara tapi tetap cabul. Orang seperti ini Alkitab berkata usir dari tengah-tengah kamu. Berani kita tegas berbuat seperti itu. Anda berkata, loh Pak ini kan cabulnya, ini tidur dengan istrinya bapaknya. Saya bilang semua cabul ya cabul, saudaraku. Enggak ada cabul ringan, cabul berat, cabul ya cabul, titik. Alkitab berkata orang-orang seperti ini akan dibereskan dalam gereja Tuhan. Saya percaya sudah waktunya gereja bertindak tegas. Kalau tidak, gereja tidak akan pernah bisa jadi benteng terakhir yang Tuhan andalkan di atas muka bumi ini. Masyarakat sudah bergerak begitu jauh. Hari ini homoseks, lesbianisme dibiarkan sebagai hal yang wajar. Menurut saya hanya gereja yang akan bisa menjadi benteng terakhir karena Tuhan yang ada di dalamnya. Saya enggak yakin Allah senang bergaul dengan orang-orang cabul, saudara. Yang terakhir, Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5. Saya baca lagi mulai ayat yang pertama. Efesus pasal 5. Ayat yang pertama. Efesus 5 ayat yang pertama. Karena itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena itu ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, hordom, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah, jangan tutupi, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu
yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Jelas saudara? Alkitab bicara gamblang apa adanya. Saya mau tegaskan sekali lagi buat setiap kita, roh ini jahatnya luar biasa. Setelah saya sampaikan firman, tanggung jawab dikembalikan kepada hidupmu masing-masing. Tapi saya berdoa, orang-orang jemaat di tempat ini punya karakter dan mentalitas seperti Abraham. Sekasut pun aku tidak mau. Hari ini banyak orang yang merasa Sodom tidak pernah cari kekayaan untuk dirinya sendiri. Dia cari soul, dia cari jiwa. Dia cari tubuh saudara. Dia cari hidup saudara. Oleh karena itu saya berdoa. Tadi pagi saya sampaikan firman ini. Ketika kita menyembah dalam bahasa roh, Roh Kudus berkata, iblis lari. Kami bersuka cita, dia berkata, roh Sodom dipatahkan di tengah-tengah gereja ini. Amin saudaraku. Saya percaya kita sudah dibebaskan dari kutuk Sodom di tengah-tengah kita. Beberapa tahun terakhir ini saya merasa kutuk itu begitu kuat. Tapi saya yakin mulai hari ini kita bebas dari kutuk Sodom. Iblis telanjangi sampai habis. Tidak usah kita tutupi dosa. Buka supaya nama Tuhan dipermuliakan dan iblis dipermalukan. Semua tunduk kepala, kita berdoa sama-sama.